Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syekhul Haris, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam di Indonesia di Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Beliau bernama Ahmad Sami Faikotur Rahman. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai apa itu NU dan sebagainya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya NU sendiri itu apa sih? Sendiri itu adalah kalau dari pertama awal mulai itu tersendiri itu digagas oleh Yayasan Masyarakat di Indonesia, terus di Kabupaten Bondowoso sendiri, khususnya di wilayah kita sendiri di wilayah Tamanan dan sekitarnya. Di situ pendiri pertama juga atau tokoh yang membawa NU ke Kabupaten Bondowoso itu adalah Kiai Haji Muhammad Ghazali Asy'ari. Sama juga kayak namanya pendiri pertama itu. Jadinya di situ beliau itu dari Sumbersari, Wonorejo, Kabupaten Bondowoso. Tapi setelah NU pertama masuk ke Bondowoso tersebut, jadinya itu meluas ke penjuru-penjuru di Kabupaten Bondowoso. Seperti salah satu contoh tokoh yang lainnya yaitu Yosnan yang ada di Beringin Bondowoso, dan Kenu, Ke Bahar dan lain sebagainya, dan keturunan Islam di Beringin juga banyak juga, dan masih banyak lagi. Salah satu tokohnya juga di situ ada pendiri NU di Bondowoso yaitu seperti anunya Ki Salwa. Ki Salwa yang menjabat sebagai Bupati Bondowoso, Bupati Bondowoso. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya sejarah awal mulanya sih sama. Yang pertama gini kan, yang pertama tadi yang menggagas pertama di Bondowoso itu yaitu Kiai Asy'ari. Jadinya penggagasan tersebut itu asal mula karena emang beliau itu sama juga mondok di Sulaiman Amali. Yang kedua, beliau juga mondok di Tebu Ireng Jombang pada Kiai Hasyim Asy'ari juga gitu. Jadinya awal mulanya terbentuknya di Bondowoso itu karena gagasan beliau yang membawa di Bondowoso dan menyebar luaskan di sekitar Bondowoso, di wilayah Tamanan, wilayah Poncet dan lain sebagainya. Dan di wilayah Beringin sendiri, wilayah terus Sumber Beringin dan lain sebagainya itu masih banyak tokoh-tokoh lain. Tapi saya masih kurang ngerti banget di wilayah ini. Yang saya ngerti cuma ada Yosnan, ada Ke Bahar, ada Kesyaf dan lain sebagainya. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Bagaimana keorganisasian dan kelembagaan NU di Kecamatan Tamanan? Keorganisasian dan keilmuan di Tamanan. Keilmuan yang berada di Tamanan sendiri ini masih mengikuti di cabang NU yang ada di Bondowoso. Di kecamatan sendiri itu insya Allah semuanya 80%, 70% lah itu mayoritas NU semua. Tapi kenapa saya bilang seperti itu? Karena di situ seperti salah satu contoh ada istiadatnya seperti tahlilan, terus ada tahlilan dan istighosa dan lain sebagainya, itu banyak sekali di wilayah kita. Tapi ada sebagian yang dari organisasi lain atau Muhammadiyah dan lain sebagainya itu ada di sana. Tapi tidak membataskan bahwasanya di sana emang lebih banyak NU daripada organisasi. Jadinya kalau struktural sih ada, tapi tidak dihususkan gitu. Jadinya ada, kita punya, kalau punya tempat ya ada kantor, tapi kantornya manajemennya gak terlalu
tapi kita mengikuti masih dari cabang, dari wilayah Nahdlatul Ulama, UNU, dari PBNU juga kita mengikuti. Dan kita kemarin juga ngikuti Istighosa kan dari Bondowoso sendiri, itu banyak banget yang hadir pada saat itu. Jadinya kalau saya sanggupi strukturnya sih, kita sebenarnya gak usah struktur, yang penting NU itu ada, tetap dijalankan. Lalu sebenarnya gimana caranya Istighosa, gimana caranya tahlil, ya kan pastinya itu emang ada kita dari zaman nenek moyang kita kan. Yang seperti itu sih, struktural itu ada sih, tapi itu gak menutup kemungkinan semua kan kita itu, tapi di situ sebagai anu aja, corak aja, sebagai ya pelengkap aja. Berarti di wilayah Kecamatan Tamanan itu baik secara tradisi atau yang lain itu tidak jauh dengan yang di kota Bondowoso. Tidak jauh, karena di wilayah Bondowoso ini kan kebanyakan kan NU, juga keturunan Madura, kan? Madura kan terkenalnya dengan NU juga kan. Boleh kan ya? Iya, boleh. Jadinya di sini juga banyak santri-santri kan. Oh iya. Kan di sini terkenal juga santri-santrinya. Ada yang alumni Zainul Hasan sendiri kan, ada alumni Nurul Jadid banyak, ada yang alumni Sidogiri Wirboyo juga banyak. Malahan sampai ada kiai-kiai di Yaman juga kan. Jadinya kita yang saling silaturahmi karena NU juga ada organisasi. Kita tidak memantaskan bahwasanya kita ya harus selalu mau seperti organisasi yang lain, enggak. Tapi kita mempunyai kita sendiri kan. Jadinya itu ya punya dasar sendiri, punya pegangan sendiri, ideologi sendiri. Kita mengikuti siapa gitu. Intinya ya kita emang mengikuti aturan dari cabang, dari wilayah, dan juga dari PBNU sendiri. Insya Allah di wilayah kita emang 70% banget ya. Iya, gitulah. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Ini apa? Mencakup global. Soalnya bagaimana pencegahan Nahdlatul Ulama itu terhadap aliran radikalisme dan liberalisme di kalangan saat ini. Bagaimana pencegahannya? Pencegahan sih kalau dari kita sendiri, dari PCNU, dari PBNU juga udah ada kan masalahnya, dimana kita mengikuti tata caranya untuk mencegah paham-paham dari luar seperti komunisme, seperti Wahabi, dan lain sebagainya. Yang dasar utama kita mempunyai akidah yang tepat, kita bisa memberitahu kepada masyarakat nanti bahwasanya kita mempunyai akidah yang tepat. Kita tidak boleh dicocoki oleh akidah-akidah yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mana di situ kalau kita lihat akidah yang lainnya seperti salah satunya nggak usah dianulah, ada ya di situ organisasi yang lain, akidah yang lain itu mbak, kamu kafir, Oh iya. kamu nggak sering tahlilan itu bid'ah. Seperti itu kan, itu kalau menurut kita mana yang bid'ah? Ini kan tahlilan, kita ya Itu kan mendoakan ya kita zikir pada Allah, tahlil kata la ilaha illallah. Ya kan memang akidah yang diajukan Rasulullah, kok bisa bilang bid'ah? Ya pencegahannya dari kita sendiri ya, tetap melestarikan apa yang ada. Kalau emang pencegahan selanjutnya misal ada paham-paham lain yang mengatasnamakan itu, kita kasih pemahaman yang mudah. Kan di situ ada sesi-sesi atau ada pimpinan-pimpinan yang bisa membahas tentang itu dan mengklarifikasi tentang sesi itu. Karena ada di situ yang bagian keagamaan kita ini bagaimana hukumnya di sini ketika kita dibahas oleh akidah-akidah lain gitu. Jadinya kalau kita lihat pencegahan tersendiri itu dari kita sendiri sebagai warga Nahdien. Kita ya paham apa sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya sebenarnya kita yang ngikuti sebenarnya boleh lah. Tapi kalau kita emang sebenarnya ingin mengetahui lebih luas apa yang benar-benar
kita pahami lebih baik. Coba lihat ini. NU akidahnya emang insya Allah rahmatan lil alamin. Emang yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah yang lain yang mengaku-ngaku seperti itu. Pencegahannya sih seperti itu, lebih dominannya seperti itu. Kalau misal ada salah satu contoh yang lain kan di sini, di sekitar sini kan itu sekarang viral-viralnya jaulah. Oh ya, Ngerti kan jaulah. Kita di sini emang dicocoki oleh orang-orang seperti itu. Kita harus mempunyai jenggot yang panjang karena kelihatan Islam, harus memakai jubah ketika sholat dan lain sebagainya. Ya, biar apa? Iya, biar sosok Islam. Ya. Jadinya ya kita biarkan mereka ngerti sendiri. Kita dicocoki seperti itu harus mengerti bahwasanya mereka itu salah. Pemberitahuan kepada masyarakat yang awam itu salah. Karena di Indonesia itu sendiri bukan cuma orang yang beragama Islam saja, pastinya ada yang Cina atau tidak. Kita menyikapi bahwasanya itu kita ada sifat tawasul, tasammum, tawadhu, dan itu semua toleransi dan itu semua ada dia. Tinggal kita menyikapinya gimana. Yang lebih baiknya kita harus selalu bertanya-tanya apa yang terjadi pada ulama, apa yang dikatakan ulama-ulama kita itu harus kita sikapi dengan benar. Kita pelajari apakah kita harus mengikuti ulama-ulama yang emang harus semua. Dan kita sendiri kan di wilayah kita Bondowoso itu masih kepada ulama masih tahu di mana arahnya daripada bukan dengan kota lain. Bondowoso yang masih lebih masih tadi kepada guru itu masya Allah. Ya, apa cukup sekian yang saya tanyakan, tidak ada, dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk apa, sedikit sharing-sharing ilmu mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sekian.